Terkadang manusia memang tidak akan pernah tahu hal apa yang akan menantinya di depan sana. Mungkin bisa lebih baik ataukah lebih buruk dari apa yang diharapkan. Semoga hari-hari kita selalu menjadi lebih baik dari hal yang telah kita lewati. Cerita dimulai ketika seorang pria pada saat itu hari di mana ia bebas dari sebuah penjara yang selama ini telah merubah segala kehidupannya tersebut. Ia bernama Jacob atau biasa mereka sebut dengan Manny. Kemudian Jacob dijemput oleh seorang teman bernama Shotgun dan Howie. Youngster right there, that's Howie. What's up, bud? Mereka pun lanjut berpesta hingga tengah malam. Namun insiden tidak terduga pun terjadi ketika seseorang tidak dikenal menembaki tempat di mana mereka sedang berpesta. Kemudian cerita pun kembali pada 10 tahun sebelumnya, tepatnya ketika semua kehidupan Jacob yang masih baik-baik saja. Jacob sendiri adalah seorang suami sekaligus seorang ayah yang sangat menyayangi anggota keluarganya, di mana kesehariannya tersebut ia disibukkan mencari nafkah untuk keluarganya tersebut. Suatu waktu ketika Jacob dan istrinya mengadakan makan malam bersama dengan kedua orang temannya, ketika mereka di perjalanan yang hendak untuk pulang, di mana Jacob sendirilah yang mengemudikan kendaraan tersebut. Kemudian Tom dan Jennifer sendiri ikut dalam mobil yang dikemudikan oleh Jacob tersebut. Nahas bagi mereka semua ketika di persimpangan jalan Jacob yang memang tidak fokus dalam berkendara, tiba-tiba berawal dari sanalah mimpi buruk yang akan membuat Jacob menjadi seseorang yang jauh berbeda. Setelah ia dan istrinya tersebut mengupayakan banyak hal, namun Jacob akhirnya setuju atas saran dari pengacaranya tersebut untuk mengakui semua tuntutannya dan tidak menyangkal semua tuduhan yang akan ditujukan kepadanya. Yeah, 16 months. Realistically, you'd only have to do 16 months. Tibalah hari di mana malam pertama bagi Jacob di dalam sebuah penjara tersebut. Terpaksa ia harus menyaksikan hal menjijikan pada saat itu, di mana para tahanan senior yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap juniornya. Dari situlah ia sadar bahwa apabila ia terlihat lemah, maka ia akan mudah dan bernasib sama dengan apa yang sudah ia lihat. Singkat cerita, di keesokan harinya tanpa pikir panjang, ketika Jacob dan para tahanan lainnya berada di sebuah lapangan, seketika itu Jacob melakukan penyerangan terhadap tahanan lain agar ia mendapat simpati dari para senior yang ada di sana. Fish has heart. Tiba di hari-hari berikutnya setelah Jacob ikut bergabung dengan salah satu kelompok yang berada di penjara tersebut, terlihat ia sedikit lebih segar ketika sang istri kembali melihat keadaannya. Hai. Ternyata sang istri kesana berkeluh kesah tentang bingungnya dari mana ia harus membayar tagihan listrik, beli pulsa, hingga beli cengek untuk keperluannya memasak. Sedangkan ia sendiri tidak bekerja dan baru mau bekerja itu pun jika Jacob mengizinkannya. Yeah. I have to pay bills, Jacob. Di malam harinya Jacob melakukan aksi untuk menyelundupkan barang terlarang tersebut ke dalam, anusnya. Jacob pun paham akan hal tersebut, di mana rasa aman yang sekarang ia rasakan cukup realistis melihat apa yang akan terjadi jika ia tidak mau bekerja sama dengan kelompok tersebut. Hingga ia pun terpaksa ketika harus melakukan sebuah penusukan terhadap salah satu napi yang berada di sana.
Semakin lama di dalam penjara, semakin membuat Jacob jauh akan jati dirinya dahulu. Ia semakin lama semakin masuk ke dalam lingkaran hitam kelompok geng tersebut. Terlebih ketika ia dan kelompoknya itu menyerang sesama napi yang berada di sana. Jacob pun dijatuhi hukuman tambahan karena terbukti dengan jelas menyerang dan melukai salah satu napi yang berada di sana. Hal tersebut mengharuskannya ia dipindahkan ke tempat para kriminal yang dikategorikan sangat berbahaya. Tanpa butuh waktu lama, Jacob di tempat barunya tersebut dengan mudah mendapatkan berbagai koneksi antar para tahanan di sana. Who's got the keys here? Sampai suatu ketika, Jacob yang terus-menerus melakukan aksi kebrutalan di tempat tersebut membuat dirinya hingga dipertemukan dengan orang yang bernama The Beast. The Beast sendiri merupakan seorang pemimpin gangster dan orang yang mengendalikan semua bisnisnya meskipun ia berada di dalam jeruji besi. But the rest think, know who I am? Setelah Jacob dan The Beast bertemu, Jacob pun menjadi seseorang yang memiliki pengaruh di tempat tersebut. Dengan diberikannya sel khusus dan dia dipercaya langsung oleh ketua dari pemimpin gangster tersebut. Yes. Setelah melewati ribuan hari jutaan detik selama dalam kurungan penjara tersebut, akhirnya hari di mana Jacob seperti mendapatkan angin segar ketika ia mendapatkan kabar bahwa ia akan bebas bersyarat. Jacob yang berpikir bahwa ketika ia keluar dari penjara tersebut, ia pun akan bebas dari segala hal yang memang tidak baik untuk kehidupannya tersebut. Jacob pun salah. Tidak lama setelah itu ia mendapat kabar dari The Beast untuk melakukan beberapa pekerjaan untuk setelah ia terbebas, di mana The Beast memberikan sebuah ancaman terhadap keluarga Jacob jika ia tidak mau melakukan pekerjaan tersebut. Excuse me. Think of your family in this decision. Cerita kembali ke masa sekarang, di mana beberapa petugas kepolisian yang mendapatkan kabar tentang akan adanya transaksi jual beli senjata yang tidak lama lagi akan segera terjadi. Dengan berbekal informasi jika jual beli senjata tersebut melibatkan seseorang yang masih berada di dalam penjara, tidak lain orang tersebut ialah The Beast. Dengan informan yang memberitai bahwa The Beast akan mengurus dan mempercayakan hal tersebut kepada Jacob alias Money. Flip on the B, simple. Whole power structure. Registered in the U.S. You alert ATF? 1,000 full auto AK-47s and at least. Di lain tempat, Jacob dan Howie menuju ke suatu tempat. Ternyata tempat tersebut ialah kediamannya Herman Gomez, seseorang yang sangat disegani saat mereka bersama di dalam penjara dahulu. Went on without us, huh? You have a beautiful family. Thank you, Holmes. I'm the one who's gotta be grateful. You asked for me. See, Mom? We both need this to go smooth. Midnight, pretty close to the Salton Sea. It will. Kemudian adegan pun berpindah ketika Jacob yang memang ia diwajibkan untuk melapor setelah bebas bersyarat. No new ink since your release? Need you to clear something up. When do I report in again? Don't think I won't. Thank you. Setelah itu ia pun menemui Kate yang memang sudah lama ia menunggu momen tersebut. Di sana Jacob sedikit menjelaskan kenapa selama 7 tahun terakhir ini ia tidak memberi kabar kepada Kate dan Josh anaknya. Hingga akhirnya Kate pun sedikit mengerti akan kondisi Jacob pada saat itu. Once that's handled, give it to Josh, then whatever you... Di malam harinya Jacob, Howie, dan Shotgun mengadakan pertemuan tentang transaksi jual beli senjata yang akan mereka lakukan. Jacob yang melihat gerak-gerik Shotgun yang mencurigakan, kemudian ia pun mengikuti kemana arah perginya Shotgun. Gonna ride with Chopper. Sure. Benar dugaan Jacob, ternyata selama ini Shotgun telah berkhianat kepadanya. Shotgun terlihat bekerja sama dengan Catcher, seorang polisi yang telah memeriksa Jacob sebelumnya. I'm trying to help you out, man. I'm here. I've done everything you asked me to do. Catch you later, Frank.
Singkat cerita, malam pun berganti siang, di mana Jacob yang tengah sendiri di dalam kamar kos per jam tersebut. Tidak lama Kate datang untuk memberikan apa yang telah Jacob perintahkan. Tanpa sepengetahuan Jacob, ternyata Josh anaknya yang kini sudah beranjak dewasa pun ikut menemuinya pada saat itu. Dengan berat hati Jacob tidak menjelaskan secara detail kenapa ia belum bisa kembali seutuhnya bersama mereka. Namun yang pasti, pada saat itu Jacob meminta kepada Josh untuk menjauh dari dirinya. Please. And then I get this one. You wanna help me? Yeah, I do. Some things just don't go back together again. Then stay away. Pada saat itu Jacob yang mengetahui bahwa ia sedang diawasi oleh seseorang memutuskan untuk pergi dengan merusak pagar rumah tersebut. Ia pun menemui Howie untuk meminta mencari tahu tentang alamat rumah dari Shotgun. Kemudian Jacob terlihat membeli beberapa barang dari sebuah minimarket. Setelahnya ia pun pergi ke tempat di mana Shotgun tinggal. Tanpa babi bu lagi, ia mengetuk pintu tersebut dan mendorong Shotgun hingga terus menusuknya, dan membuat Shotgun menjadi sangat lemah tak berdaya dibuatnya. Di lain tempat terlihat Catcher dan seorang temannya membahas tentang informasi transaksi jual beli senjata tersebut. Look, all I know is once a dude gets in. What you mean, like a power play? So at least we know the area now. Tidak lama setelah itu, Catcher yang merasa curiga kemudian melihat kondisi dari rumah Shotgun, dan ia juga meminta kepada rekannya yang sedari tadi memang mengawasi kamar kos Jacob untuk segera melihatnya. Tidak terasa hari pun kembali berganti malam. Jacob dan rekan-rekannya yang lain bersiap untuk sebuah transaksi tersebut setelah mereka mengecek ketersediaan barang yang ada pada saat itu. Give the Russian serial numbers. Perjalanan pun dimulai dengan perhitungan yang matang oleh Jacob, dan ia pun seperti sudah merencanakan sesuatu. Di tengah perjalanan Jacob pun menodongkan senjata kepada Howie dan memintanya untuk melompat dari mobil tersebut. Ketika ia sudah sampai di titik koordinat yang dimaksud, Jacob dan Herman Gomez pun bertemu dan membuat kesepakatan baru. Tidak lama pembeli senjata yang dibawa oleh Jacob pun tiba. Looking for shotgun. Setelah mereka menyerahkan uang tersebut, kemudian para polisi yang sudah mengepung mereka semua mulai bergerak dan menembaki mereka yang berusaha untuk melarikan diri. Ternyata apa yang direncanakan oleh Jacob ialah memberitakan di mana titik koordinat lokasi transaksi tersebut. Dengan begitu polisi sudah pasti mengepung area tersebut. Setelah penyergapan tersebut, terlihat Jacob yang kembali dikurung di dalam sebuah sel. Di tempat itu Jacob diberikan beberapa pilihan oleh Catcher, namun ia memilih untuk tetap bungkam meskipun ia telah dijanjikan sebuah kebebasan apabila mau menyerahkan segala kejahatan yang dilakukan oleh The Beast. I already pleaded guilty to the gun. What happens when they put you on death row with all the lowlifes? Pada akhirnya Jacob pun kembali dipertemukan dengan The Beast. Dengan persiapan yang telah Jacob lakukan, ia melakukan hal yang tidak pernah diduga untuk menyerang The Beast, sehingga Jacob membuat The Beast sampai meregang nyawa. Itu semua ia lakukan semata-mata hanya untuk menjaga dan melindungi keluarganya tetap aman. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga akhir. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalaninya. Saya Gi mewakili orang-orang yang pusing mikiran hidup mengucapkan,